Ya, walaupun Indonesia gagal untuk bisa tampil di partai puncak, tapi tidak menyurutkan semangat dan juga dukungan kita kepada perjuangan dari Indonesia. Di FVC Challenge Cup Format 2023, Indonesia akan memainkan laga perebutan tempat kelima menghadapi Australia yang sesaat lagi dapat kita saksikan di Moji aplikasi video dan juga Next Parabola. Dan para pemain dari kedua tim juga akan segera bersiap, dan sekali lagi seperti tadi yang sudah saya tegaskan bahwa ini kesempatan untuk Indonesia mengukur seberapa jauh kekuatan dimiliki oleh Indonesia menghadapi tim-tim di luar dari Asia Tenggara. Apalagi yang dihadapi adalah Australia, tim yang di 2022 tampil di PNL ya, ataupun di Challenger Cup ya. Dan tentu ini akan menjadi sebuah ujian yang penting untuk bisa dilewati oleh Indonesia. Tinggal nanti kita akan lihat apakah memang akan ada komposisi utama yang kembali tetap dimainkan atau mencoba pemain-pemain yang jarang mendapatkan kesempatan bermain. Ya, jadi kita akan tunggu nanti starting six dari kedua tim. Ya. Dan ini kita lihat bagaimana supporter Indonesia ya juga tidak. 台北体育馆来出赛，但成绩其实并不是如预期的好。刚刚老师也谈到这个部分，就请老师继续 bisa terus memberikan dukungan. Tentu kita yang menyaksikan melalui layar kaca juga harus terus memberikan doa dan juga dukungan dari perjuangan timnas Indonesia terlepas dari hasil yang didapatkan tentunya oleh Indonesia di FVC Challenge Cup Format 2023. Dan tentunya sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk pekerja migran Indonesia yang menyempatkan hadir, memberikan dukungan secara langsung untuk bisa memberikan semangat kepada para pemain yang akan bertanding di lapangan. Indonesia sekali lagi di kesempatan pertama mereka di FVC Challenge Cup, walaupun harus gugur dan gagal untuk bisa melangkah ke semifinal, tapi Indonesia sudah mencapai hasil yang juga tidak terlalu buruk karena akan menempati antara peringkat 5 ataupun peringkat 6. Dan sementara kita lihat di layar memang Fahri Septian juga sudah berganti baju ya, walaupun belum tentu nanti akan dimainkan di pertandingan kali ini. Dan sementara saya juga belum melihat sosok Dio. Ya. Jadi memang tampaknya masih belum bisa bermain ya, baik Dio ataupun Fahri. Dan ini kita lihat para pemain dari Australia tadi yang dikomandoi oleh sang pemain senior Nehemia Mote sebelum masuk ke lapangan. Aras tetap sebagai setter utama, dan kemudian ada Nehemia Mote yang seperti kita bahas tadi menjadi middle blocker utama. Hamis juga akan bermain sejak awal di laga kali ini. Ya, dan tentu sang kapten dan juga libero dari Australia yang juga menjadi pilihan utama di posisi libero yaitu Luke Perry. Dan sementara kita akan nantikan bagaimana line up yang akan coba diturunkan. Ya, Dio ada, Rama kita lihat juga menyalin ya. Ya, betul. Boy kali ini bermain sejak awal, kemudian ada Hendra, Rifan, Nanda, dan kemudian memang Nizar yang menjadi setter utama di laga ini. Ya, serta Farhan Halim, dan ini adalah starting yang diturunkan tentunya oleh Indonesia. Ada satu perubahan ya, di mana Doni yang kali ini harus mulai pertandingan dari bench digantikan oleh Boy Arnas. Sementara komposisi lainnya memang tidak berbeda jauh, walaupun Nizar kali ini memang masuk menggantikan posisi dari Dio, tapi situasinya memang Dio dalam kondisi yang belum 100% fit, tapi kita akan nantikan apakah akan bisa dimainkan di laga kali ini. Dan sementara kita melihat bagaimana starting line up dari Australia. Ada dua pergantian di mana Nehemia Mote masuk menggantikan middle blocker lainnya yaitu Jacob Baird, sementara itu Darcy masuk di posisi hitter menggantikan Ethan Garrett. Dan sementara ini adalah line up, dan dengan komposisi yang bisa dibilang juga masih line up utama ya dari Indonesia menghadapi Australia. Artinya Indonesia ini bermain serius untuk bisa mendapatkan kemenangan sekaligus menjadi tempat untuk bisa menjadi tolak ukur, tempat untuk latih tanding Indonesia, kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia ketika menghadapi Australia. Ya, artinya dua tim kali ini tetap mencoba mengejar kemenangan ya, karena tidak banyak rotasi yang dilakukan, masih ada pemain-pemain utama dari setiap tim. Dan pertandingan di set pertama kali ini akan segera berlangsung bersama saya, Rama Sugianto, dan juga Reza Pradita yang akan menemani dan memandu jalannya pertandingan. Riva Nurmulki berhasil tadi membuka skor dan membuat Indonesia kali ini unggul dengan 1-0. Ya, satu serangan awal yang sangat positif Rama, receive-nya bagus, setnya bagus, dan akhirnya Rifan kali ini membuka angka bagi Indonesia. Ini menjadi poin ke-93 Rifan di turnamen kali ini. Boy, ya kali ini mendapatkan kepercayaan sejak awal, dan untuk pertama kalinya ya Boy ada di starting line up sejak awal. Dan memang Boy sejak laga terakhir juga punya serve yang menyerang ya. Pada akhirnya kali ini Boy menggeser Farhan sebagai server pertama dari Indonesia.
Ya, dan sementara sayup-sayup dukungan dari warga negara Indonesia, dari pekerja migran Indonesia yang hadir langsung di University of Taipei. Ya, apalagi pertandingan juga sudah digelar di weekend kali ini. Ya. Ya, dan sementara float serve. Kita akan nantikan masuk tadi. Back attack tadi dilepaskan oleh Boy Arnes. Dan kembali poin berhasil didapatkan. 2-1. Ya, back attack yang cukup bebas ya. Tadi Boy setelah ada pancingan dari Hendra. Walaupun tampaknya akan ada challenge dari Australia, kita akan tunggu karena tadi sempat ada bel yang berbunyi. Dan ini sesuatu yang positif ya Rama, walaupun Indonesia kalah, tetapi dukungannya malah menjadi lebih semarak hari ini. Betul, dan ini yang memang harus terus kita berikan ya. Sekali lagi kita harus mengapresiasi bagaimana perjuangan dari para pemain. Jangan lagi ada komentar-komentar negatif dari perjuangan yang tentunya dilakukan oleh para pemain, karena para pemain tentu mencoba memberikan lebih dari 100% kemampuan yang mereka miliki. Para pemain juga kalau bisa memilih tentu mereka juga tidak mau berbuat salah apalagi kalah. Dan sekali lagi inilah takdir yang memang harus dijalani oleh Indonesia apapun itu, karena dalam pertandingan, dalam olahraga menang dan kalah adalah satu hal yang biasa, tinggal bagaimana kita menyikapi dan terus memberikan dukungan dari perjuangan yang akan dilakukan oleh Indonesia. Mungkin tugas kita saat ini adalah bagaimana pada akhirnya Indonesia ini konsisten ya untuk bisa terus mengikuti event-event internasional, bukan hanya akhirnya di tahun 2023. Benar. Dan sementara itu kita lihat kayak ini successful challenge dari Australia, karena tadi back attack dari Boy benar-benar jatuh tepat di atas baseline. Indonesia kembali unggul 2-1 dan jatah challenge dari Australia tinggal tersisa satu lagi di set pertama. Hendra Kurniawan akan melakukan serve berikutnya. Ya, float serve yang cukup menyulitkan tadi dari Hendra. Tetapi ternyata serangan dari Australia tadi masih bisa membuahkan poin lewat pemain muda William Darcy, pemain berusia 20 tahun yang saat ini juga masih menimba ilmu di UC Irvine, salah satu universitas di Amerika Serikat. Ya, sangat baik tadi quick set dari Nizar kepada Nanda. Cukup baik variasi yang diberikan oleh Nizar kayaknya di awal pertandingan. Akan lakukan serve berikutnya kayak ini Rifan Nurmulki. 3-2 Indonesia unggul. Rifan. Ya, penempatan bola yang cukup baik dan ini salah satu keunggulan dari Australia ya, dari sisi postur. Mereka tentu punya jangkauan yang jauh lebih tinggi dan kita lihat penempatan bola tadi yang cukup baik dilakukan oleh William Darcy. Ya, ini pemain tertinggi Australia ya, 208 cm. Rifan Nurmulki, back attack tadi dari posisi 1. Ya, masih berjalan mulus sejauh ini. Betul. Serangan dari Indonesia karena memang receive kita juga bagus ya sejauh ini. Ya, dan tentu Indonesia juga harus mengincar kemenangan di laga kali ini untuk bisa menghargai tentunya para penonton juga yang hadir langsung ya. Dan itu akan berpengaruh besar kepada ranking kita ya kalau bisa menang lawan Australia. Betul. Ya, kita lihat masuk cross pike tadi yang cukup baik oleh Boy. Ya, sangat positif bagaimana Boy kayak ini membuka set yang pertama. Sudah 2 poin dia catatkan, satu dari posisi 6, satu dari posisi 4. Iya, dan yang menarik justru di tribun justru ada beberapa poster. Ini nama-nama klub sepak bola ya. Baik itu sangat Persib baik. Bandung, ada juga Arema. Tentu terima kasih sekali lagi untuk Anda yang menyempatkan hadir, memberikan dukungan langsung dari perjuangan Indonesia. Dan kali ini upaya serangan yang mampu digagalkan membuat Australia kali ini mampu untuk bisa memperkecil dengan ketinggalan 4-5. Ya, sangat disayangkan tadi para analis sebenarnya serve-nya sudah menghasilkan free ball ya. Sayang ketika transisi menyerang tadi serangannya mampu dibaca oleh bloker lawan. Ya, kali ini Australia ya menyangkut tadi serve yang dilakukan oleh James Weir. Ya, tampak cukup kesal dari James. Ya, langsung mendapatkan teguran dari wasit ya, karena tadi dia setelah serve-nya gagal menyeberangkan bola melewati net. Wasit bilang bolanya harus dibuang ke pinggir, jangan ke daerah pemain lawan. Nanda Zulfi.
Ya, kali ini kita lihat serangan kembali dimiliki Indonesia. Kebaca tadi upaya dari Boy. Ya, dan kali ini bola keluar, tidak ada touch. Ya. Dan poin yang kembali didapatkan Indonesia kembali unggul dengan 7-4. Yang membuka lagi dengan cukup baik. Para pemain Indonesia, receiving kita bagus, serangan kita variasinya jalan dan serve-nya menyerang ya sejauh ini. Ya. Dan jangan lupa bahwa Indonesia juga akan kembali bertemu dengan Thailand Ya, di ajang ataupun turnamen lain, tepatnya mulai 21 Juli. Ini adalah ajang dari level Asia Tenggara, Siava Grand Prix ya, Ya. di mana ini akan berlangsung di Sentul dan juga di Filipina. Yang akan mewakili Indonesia adalah Lavani, walaupun sekali lagi ini atas nama Indonesia, dan Thailand juga kabarnya akan mengirimkan tim yang sama dengan yang mereka turunkan di FVC Challenge Cup kali ini. si Filik tentu akan jadi ajang ya bagi kita untuk kembali menguji kekuatan dengan tim-tim terbaik di Asia Tenggara. Dan kembali ke pertandingan, kita lihat back attack dari Farhan tadi masih mampu dihentikan. Begitupun dengan pick attack tadi dari Hendra. Ya, mampu diredam upaya dari Boy. Ya, kali ini kita lihat Rifan gagal. Ya, mencoba tadi untuk bisa menempatkan bola di pojok ke posisi 1 tadi Rifan Nurmulki. Ya 4 serangan dari 4 pemain berbeda ya tadi secara berturut-turut gagal membuahkan poin dari Indonesia. Harus bisa lebih sabar karena memang ketika menghadapi blocker yang lebih tinggi ya artinya kita harus bisa lebih cerdas dalam menempatkan bola karena kalau terus memaksa spek-spek tajam ini akan mudah bagi blocker Australia untuk mendapatkan block point. Ya, dan kali ini serve akan dihadapi oleh Arsdip. Oh, mampu dibaca tadi upaya dari Farhan. Boy kembali berhasil memberikan poin. Ya, Boy Arnas, pemain yang baru dimainkan ketika menghadapi Thailand dan kali ini dimainkan sejak awal menggantikan posisi dari Doni Haryono. Ya cukup mengherankan sebenarnya tadi karena setup serangan Indonesia masih bagus, tidak ada pemain Australia yang melakukan blok ya. Jadi Boy tadi bisa melakukan serangan dengan mudah. Ya, kali ini float serve yang gagal dari Nizar membuat Australia mampu mendekat 7-8. Dan kali ini serve akan dihadapi oleh Sam Flowerday. Juga terlalu panjang. Serve Ya. error juga dilakukan dan Indonesia kembali mendapatkan poin. Sudah beberapa error memang dilakukan oleh Australia lewat serve mereka. Dan kayaknya sudah satu rotasi karena Boy Sukhoi sudah kembali untuk melakukan serve untuk Indonesia. Boy. Ya, jam serve tadi yang cukup baik, namun receive juga cukup baik dilakukan oleh Australia. Ya, sebuah soft block. Ya, kita akan nantikan apakah ada touch, ternyata tidak ya. Kalau dilihat dari ekspresi Boy. Dan sudah ada 4 back attack Indonesia dari posisi 6 yang gagal ya. Jadi ini juga harus bisa dicermati oleh Nizar. Karena serangan-serangan kita dari posisi 6 sejauh ini belum efektif. Ya, serve kali ini akan dihadapi oleh Nehemia Mout. Ya, dan kita lihat tadi quick dari Hendra kembali memberikan angka block out. Indonesia kembali menambah angka 10-8. Jangan lupa sekali lagi berikan doa dukungan Anda dari perjuangan Timnas Indonesia di perebutan tempat kelima. Ini adalah laga yang juga harus dimenangkan oleh Indonesia untuk bisa memperbaiki ranking di FIVB sekaligus menjadi tolak ukur bagaimana kemampuan kita menghadapi tim-tim kuat di level Asia. Karena sekali lagi Australia ini di 2022 mereka masih bermain di VNL ya Reza ya? Ya, 2022, 2021 mereka bermain di VNL walaupun ada di peringkat ke-16 ya. Tetapi mereka sudah teruji memang untuk menghadapi tim-tim kelas dunia. Hamis Hazaldan, pemain yang pernah memperkuat Kudu Sukun Badak dan musim ini akan memperkuat Dinamo Bukares. Dan kali ini Rifa Nurmulki kembali memberikan poin. Sebuah spike lurus dilepaskan tadi oleh Rifa dari posisi 2. Bola diarahkan tadi ke posisi 5. Ya umpan yang sangat matang dari Nizar. Memang kombinasi Nizar dan Rifan ini terus berulang ya selama bertahun-tahun. Dia sudah cukup matang chemistry-nya.
Ya, menyangkut kali ini jump serve yang dilepaskan oleh Rivan. Kita lihat bagaimana perolehan poin dari kedua tim juga tidak terlampau cukup jauh. DRC. Float serve. Masih bisa digagalkan dan ini yang dia tadi sempat kita bahas, Rama. keunggulan dari Arsi ya, Arsdip Dosan. Ya, Arash memang dengan tingginya yang lebih dari 2 meter, tentu ketika setiap kali dia melakukan set sambil melompat, kita harus selalu siaga untuk melakukan blok. 11-11. Ya, dan kita lihat serve yang kembali terlalu panjang dari William DRC. Ya, kayak ini Farhan Halim akan lakukan serve berikutnya. Tadi 2 kali dilakukan serve, 2 kali bisa menekan. Kita akan tunggu kayaknya kesempatan ketiganya melakukan serve juga apakah mampu kembali menekan. Ya, dan juga terlalu panjang. Jump serve tadi dari Farhan Halim. Ya, tapi kalau pelatih memang disuruh memilih errornya apakah nyangkut di net atau terlalu panjang, memang lebih memilih terlalu panjang ya. Karena kalau terlalu panjang ini biasanya juga setidaknya memberikan tekanan, kadang membuat juga pemain lawan ragu-ragu ya. Ya, apakah akan diambil ataupun dilepas. Dan kali ini ya ada overnet Ya. dilakukan tadi oleh Nizar, dan ini memang bukan sepenuhnya kesalahan dari Nizar karena sekali lagi di bola pertamanya juga terlalu tinggi. Benar. Bolanya menyeberang. Dan Indonesia lagi-lagi lebih sulit untuk menerima float serve ya. Betul. Lagi-lagi kita lihat receive dari Boy. Ya, memang sekali lagi di receive ketika menghadapi float serve ini agak sedikit kesulitan Ya. Indonesia. Apakah akan melakukan penerimaan bola bawah atau penerimaan bola atas? Menghadapi Sri Lanka, Mahela, Tarusya bisa kita hentikan yang punya jump serve keras. Menghadapi Betul. Bahrain, Yakub, kemudian Alafiah bisa kita hentikan juga yang punya Ya. serve keras. Dan ini pentingnya punya kedalaman squad ya. Jadi ketika ada satu pemain yang dirasa memang receive-nya tidak begitu baik dan kali ini akan langsung digantikan. Boy digantikan kali ini oleh Doni. Ya. Dan malah menjadi sebuah Ya. ace. Dan ini yang sempat kita bahas sebelum pertandingan, Rama. Betul. Memang masalah dari 3 hitter Indonesia saat ini adalah di receive ya. Karena dari 4 outside hitter yang dibawa, sebenarnya yang memiliki receive paling bagus adalah Fahri. Sayangnya memang Fahri tidak bisa bermain. Dan kayaknya Doni, Farhan, dan juga Boy harus bisa segera mungkin memperbaiki receive-nya. Betul. Dan memang diincar tadi ya di posisi dari Boy dan juga Doni Haryono. Ya, cross pike tadi yang cukup baik. Poin pertama dari Doni Haryono di pertandingan kali ini membuat Indonesia mampu menambah angka walaupun dalam situasi kali ini tertinggal. Ya, kali ini Doni mau melakukan receive dengan baik melalui serangan dari Indonesia dan akhirnya menghentikan angka beruntun yang didapat oleh Australia. Hernanda Zulfi kali ini pemirsa. Ya, jump serve tadi yang cukup menyerang. Ya, dan blok yang sempurna. Poin berhasil kembali dapatkan. Indonesia kali ini hanya tinggal terpaut 1 angka. 14-15. Ya, Sam Florde tadi sudah ditunggu oleh Nizar. 3 bloker Ya. yang memang sangat rapat tadi mau menutup ruang spike dari Sam Florde. Ya, dan kita lihat bagaimana dukungan yang tidak kenal lelah dari para pendukung Indonesia yang hadir langsung. Tentu ini juga kita harapkan dari Anda yang sedang menyaksikan dan memberikan dukungan dari layar kaca Moji, ataupun Anda yang menyaksikan di aplikasi video dan juga Next Parabola. Australia kembali menambah angka 16-14. Tertinggal kali ini 2 poin. Arsdip Dosan akan lakukan serve. Ya, menyangkut tadi. Ya, Jump serve keras dari Arash Dosan, pemain yang musim depan akan bermain untuk tim Rusia, Novokui Besiv. 15-16. Ya, terlalu panjang. Ya, sudah Ya, 2 kali artinya 2 kali ya. betul, Nizar setelah- melakukan serve error. Setelah tadi menyangkut ya. Kali ini terlalu panjang dari Nizar. Ini sudah mulai masuk ke poin-poin akhir, tentu Indonesia harus bisa bermain lebih bersih. Flower Day kali ini. Ya, Riva Nurmulki. Ya, dan kita lihat tadi back attack dari Flower Day.
kembali membuat Australia memimpin 18-15. Ya benar-benar enak tadi kita lihat Flower Day dengan postur tinggi yang dia miliki, mengincar sisi belakang dari pertahanan Indonesia. Ya, Australia kembali serve tadi sudah lakukan. Cross spike tadi dari Doni Haryono, kembali memberikan angka dari posisi 2. Tadi Doni Ya. melepaskan spike dan Indonesia masih tertinggal dengan selisih 2 poin. Indonesia tadi sempat menunjukkan ya kita bisa memimpin di awal pertandingan, tapi kali ini kita harus mengejar. Ya, dan kita lihat kali ini gagal untuk bisa diantisipasi tadi upaya yang dilakukan oleh pemain Australia yaitu William Ya, D'Arcy. memang benar-benar overblock ya, padahal yang menghadang tadi pemain hitter tertinggi di wilayah Indonesia yaitu Rifan. Nehemiah Mo tadi yang lakukan serve dan berhasil diblok. Sudah ditunggu tadi upaya dari Rifan Nurmulki. Kali ini tertinggal. Ayo Indonesia. Tertinggal 4 poin menuju akhir di set pertama. Memang bukan satu hal yang mudah, tapi bukan menjadi satu hal yang mustahil untuk bisa dikejar. Ya, timeout memang harus diambil kali ini oleh Indonesia. Kita tertinggal 4 poin untuk pertama kalinya di set ini, dan kita tunggu tentunya perubahan seperti apa yang akan dilakukan oleh Jeff Jiangji. The middle block only stand middle. Okay, and then no for the big click. Only for the for the pipe. Okay, and then the easy ball and the wrong big click. Right, wrong big click. Right. Okay, small ball. Small. Hard, hard. Masih ya. Tipian. Ya, timeout sudah berakhir bagi Indonesia. Tentu kita harus mengantisipasi ya adjustment dari Australia, karena Ya, dalam beberapa kesempatan serve terakhir Australia mengubah cara serve mereka. Mereka lebih banyak melakukan float serve kali ini, bahkan Nehemiah Mote, kemudian juga tadi Sam Flower Day yang biasanya melakukan serve keras, kali ini hanya melakukan floating agar merusak receive dari Indonesia. ya, dan sekali lagi terima kasih untuk Anda warga negara Indonesia yang bermukim di Cina Taipei, ataupun Anda yang juga bekerja di Cina Taipei dan menyempatkan hadir langsung. Selamat menyaksikan bagaimana pertandingan terakhir Indonesia di FVC Challenge Cup 4-Man. Ya, ada instruksi yang langsung dijalankan ya oleh para pemain Indonesia. Tadi ada instruksi untuk lebih banyak di bola quick ya bagi Hendra ataupun Nanda, dan langsung dilakukan oleh Hendra tadi. Ya, dan lagi-lagi kita lihat William D'Arcy. Ya, ini menjadi pemain yang sekali lagi cukup menyulitkan ketika ada di rotasi Ya. depan. Dan sebenarnya saya juga heran ya kenapa William ini tidak bermain sebenarnya ketika menghadapi Bahrain, padahal saat itu para hitter dari Australia seperti Ethan Garrett dan juga Sam Flower Day sempat turun performanya. Hamis Hazelden 21-17. Ya, kita lihat Indonesia cenderung lebih bisa mereceive jump serve yang keras ya dibandingkan dengan float serve. Ya, dan kali ini Farhan Halim, walaupun tadi coba dikembalikan oleh Hamis Hazelden, namun bola bergulir keluar. Ya, 3 serangan dari Farhan, dan pada akhirnya yang ketiga tadi bisa menjadi poin. Ya, dan nyaris tanpa blok tadi. Karena Asdip juga terlalu jauh tadi posisinya. Ya, dan kita lihat tadi upaya dig yang coba dilakukan oleh Doni Haryono gagal. Dan tentunya poin yang kembali didapatkan oleh Australia 22-18. Ayo Indonesia, masih tertinggal dengan 4 angka. Kita harus membutuhkan break point. Satu hal yang sulit tapi bukan berarti mustahil, tentunya akan coba diperjuangkan oleh Indonesia. Akhir set pertama kali ini menghadapi Australia di perebutan tempat kelima. Ya, attack-nya masih 100% ya William D'Arcy sejauh ini. Ya, dan kita lihat Farhan Halim memperkecil ketertinggalan. Ya, kali ini kita punya keuntungan karena yang akan lakukan serve ini adalah salah satu server terbaik yang dimiliki oleh Indonesia, ada Farhan Halim. Dan kondisinya juga di Australia, William sedang ada di belakang ya. Artinya kalau di belakang ini sulit untuk melakukan spike yang di atas blocker lawan. Oh, Sangat baik. Iya, sebetulnya jump serve dari Farhan ini kan sudah cukup baik ya, tapi kita lihat selain receive-nya baik,
bagaimana bola dam tadi yang dilakukan oleh Arsdip Ya. ini juga ya luar biasa. Dan Karena ini sekali yang, lagi yang kita bahas Rama, karena Arsdip ini kan tinggi ya. Jadi Betul. setiap kali Arsdip ini melawan set selalu harus ada blocker yang menjaga. ya informasi bahwa setter Australia Arsdip ini tingginya adalah 205 cm. Ya, Sehingga punya jangkauan yang memang lebih tinggi dari para pemain Indonesia. ya lagi-lagi receive yang tidak terlalu baik. Ya, dan sulit tadi untuk Doni Haryono. Ya, kali ini ada 5 kesempatan set point. Ya kembali kesulitan ya Indonesia untuk menghadang float serve kayak dari James Ware. Tentu ini harus bisa diantisipasi segera mungkin. Betul. Dan Indonesia juga harus mulai beradaptasi ya menghadapi lawan-lawan seperti Australia ini. Karena sekali lagi lawan-lawan seperti Australia, lawan-lawan seperti Bahrain, ataupun Korea Selatan, ini lawan-lawan yang juga kemungkinan akan kembali dihadapi Ya. oleh Indonesia di ajang Asian Championship. Bahkan di Asian Championship ini kan ada Iran, China dan juga Jepang. Betul, ditambah lagi para peserta VNL dari benua Asia yang juga ikut berpartisipasi. Dan Indonesia dipastikan mengikuti ajang dari Asian Championship. Dan kali ini kita lihat tadi bola quick pada akhirnya mengakhiri perjuangan dari timnas Indonesia di set pertama. Australia mampu untuk bisa memenangkan pertandingan dengan 25-20. Tentu Indonesia harus bangkit di set kedua untuk bisa membalas kekalahan yang didapatkan dari Australia. Karena sekali lagi para pemain tentu berjuang memberikan lebih dari 100% kemampuan yang mereka miliki. Dan mereka berjuang untuk bisa membawa Indonesia ada di tempat sebaik mungkin di ajang FVC Challenge Cup kali ini. Set kedua sudah berlangsung. Nizar tadi sudah lakukan serve bersama saya, Rama Sugianto dan juga Reza Pradita yang menemani dan memandu jalannya pertandingan. Farhan Halim tadi mampu bisa dihentikan. Ya, dan kita saksikan kembali masih menjadi pemain yang paling menyulitkan sejauh ini, William Darcy. Ya, walaupun pada kesempatan sebelumnya tadi William Darcy sudah bisa dihentikan ya. Tadi artinya William perlahan sudah mulai bisa diantisipasi oleh para pemain Indonesia. Bahkan Irfan pun tadi sudah ada di tempat yang tepat. Kita harapkan para pemain Indonesia bisa lebih siap lagi ya nanti untuk serangan-serangan William berikutnya. Ya, Tentu Nehemia Mote akan lakukan serve berikutnya. Ini juga pemain yang masih 100% sejauh ini attack rate-nya. berhasil dihentikan tadi upaya dari Rifan. Ya, Kali perlahan ini. ya bisa menahan spek dari William. Ya, dan sepertinya mengenai antena ya. Ya, sayang sekali ada kesempatan transisi attack. Kita lagi-lagi bisa menghentikan serangan dari William, tetapi Ya. serangan dari Rifan tadi ketika mencoba melakukan spike down the line justru menyentuh antena. Ya, dan kita lihat bagaimana pendukung Indonesia yang membuat suasana di University of Taipei juga menjadi lebih meriah. 2-0 Australia sementara unggul di awal set kedua. Serve akan dihadapi oleh Nehemia Mote. Rifan, kita lihat tadi sulit sekali. Kembali kali ini set serangan dimiliki Rifan Nurmulki. Ya, berkali-kali ya dihentikan oleh Hamis. Ya, dan kali ini berhasil diblok. Ya, kita lihat bagaimana William Darcy. Ya, kembali harus lebih cerdik ya dalam mengincar block touch. Kayak ini tentu kita kalah dalam segi tinggi badan. Jadi para hitter harus bisa lebih cerdik untuk bisa melakukan serangan. Masih Nehemia Mote yang akan melakukan serve untuk Australia. Sudah 3 serve beruntun dia lakukan. Ya, lagi serangan Rifan sudah bisa dibaca oleh Mote. Ya, Ya, sangat sulit kali Indonesia untuk bisa mendapatkan poin. Bahkan 3 serangan Rifan ya di awal set kedua ini semuanya bisa dihentikan oleh lawan. Dan kembali William
yang mencatatkan poin bagi Australia. Artinya 3 dari 4 poin Australia sejauh ini di set yang kedua didapatkan oleh William D'Arcy. Ya, ayo Indonesia, kita harus bangkit secepat mungkin di set kedua kali ini. Ada 4 poin beruntun didapatkan oleh Australia. Ya, walaupun sekali lagi Indonesia sudah dipastikan ya tidak akan tampil di partai puncak, tapi sekali lagi ini adalah bentuk apresiasi dari dukungan para penonton yang hadir langsung, bahkan supporternya semakin banyak Ya. yang datang ya. Dan kembali memang ini momen yang tidak sering kita dapatkan, Rama, menghadapi tim-tim terbaik di Asia. Jadi kita harus bisa manfaatkan sebanyak mungkin untuk bisa mendapatkan pembelajaran. Ya, Riva Nurmulki, poin berikutnya kembali dapatkan 2 poin beruntun, menjadi satu hal yang cukup positif dilakukan oleh Ksatria Indonesia. 2-4 kali ini. Ini sesuatu yang positif ya, ketika defense tadi kita membuat soft block, receive-nya bagus di belakang, dan ketika menyerang tidak memaksakan spike tajam, hanya mengincar touch out. Ya, dan kita lihat terlalu panjang kali ini Farhan Halim dari jump serve yang dilakukan. Ya, serve-nya gagal untuk menukik ya tadi, jadi hanya mengambang dan keluar lapangan. Hamis Hazelden. Ya, habis juga belum efektif sebenarnya. Betul. Baru 1 take point dan 20% take rate-nya. Ya, artinya kita lihat ragu tadi Pak Reza Raka dan menghasilkan sebuah ace. Dia ragu ya tadi antara ingin mengambil atau tidak, dan pada akhirnya justru hanya menyentuh Ya, tanpa melakukan receive. Ya, kali ini dibiarkan saja oleh Raka, dan memang serve dari Hamis terlalu panjang. ya 3-6 kali Indonesia. Ya, Hendra Kurniawan lawan serve berikutnya. Serve yang cukup menyulitkan, tetapi masih bisa diset dengan baik oleh Aras. Lagi-lagi dengan tinggi 205 cm dan jangkauan yang begitu panjang, Aras membuat bola-bola dekat net juga tampak jadi mudah baginya. Betul. Ya, ini keuntungan yang memiliki postur yang tinggi. 205 cm setter dari Australia, dan kembali ada serve yang gagal. William D'Arcy yang kali ini sudah ada di rotasi belakang. Ini kesempatan sekali lagi bagi Indonesia untuk bisa mendapatkan poin beruntun ketika William D'Arcy sedang ada di belakang. Ya, dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Arsdip Dosan tadi, setter dari Australia, lagi-lagi melakukan dip. Dan ya, kita lihat, dan ini bukan kali pertama Ya. dilakukan oleh Arsdip. Sudah setidaknya 3 kali ya ada dam yang dilakukan oleh Dosan di laga ini. James Ware tadi sudah lakukan serve. Ya, dan kita lihat ada fall, 3 meters fall tadi sepertinya dilakukan oleh Farhan. Ya, lagi-lagi situasi yang sangat disayangkan, situasi di mana kita sebenarnya bisa melawan receive dengan baik, tetapi ketika ada kesempatan menyerang, ya ada sedikit Ya, sentuhan dengan garis tadi yang dilakukan oleh Farhan ketika melompat. quick tadi dari Nanda masih bisa dihentikan. Ya, Riva Nurmulki kembali berhasil memberikan angka 5-9. Indonesia masih terus tertinggal dalam situasi terus mengejar. Ya, harus bisa menekan lewat serve ya kali ini, karena ketika receive dari Australia bagus akan sangat sulit bagi kita untuk menghadang spike-spike keras dari para pemain mereka yang memang secara jangkauan lebih tinggi. Ya, ini yang dibutuhkan, serve yang menyerang. Masih bisa dikejar. Ya, free ball. Ya, dan kita lihat tadi sebuah quick yang dilakukan oleh Nehemia Mout. Dan Nehemia Mote juga sejauh ini masih efektif ya. Lagi-lagi ini kan Australia menurunkan pemain-pemain berpengalaman seperti Nehemia Mote, Aras yang memang sudah banyak bermain di Eropa, sehingga mereka bisa tampil lebih tenang sejauh ini. Arsdip Dosan kali ini. Ya, sebuah ace yang dilakukan tadi oleh
Asdip Dosan membuat Australia kali ini unggul dengan 11-5. Ya, timeout diambil oleh Coach Jiang Ji. Tentu Indonesia setidaknya harus mengembalikan lagi kepercayaan dirinya. Ya. Karena di awal set pertama kita membuktikan ya kita bisa memberikan perlawanan bagi Australia dan semuanya masih mungkin. Kita harus bisa tetap percaya kita bisa mengejar ketertinggalan khusus setelah timeout yang kali diambil oleh Indonesia. Ya, timeout sudah berakhir dan yang menarik dari today top 3 scorer di kubu Australia adalah yang pertama memang di Arsi, tapi yang kedua Quicker, Ya. Nehemiah Mote, yang ketiganya Arash di posisi setter. Jadi memang Indonesia juga harus bisa lebih jeli lagi ketika Arash melakukan set di dekat net, kita harus berhati-hati. Ini Arash dengan 3 take point dan 1 service ace sejauh ini. Ya, kali ini quick yang impresif ditunjukkan oleh Hernanda Zulfi. Dua quicker yaitu Nanda dan juga Hendra harus bisa kali ini menyerang lebih banyak tentunya ketika para hitter Indonesia bisa dibaca serangannya oleh pertahanan Australia. Ya, kembali kita lihat poin yang didapatkan oleh Australia 12-6. Ayo Indonesia, setidaknya kita harus memberikan perlawanan untuk Australia. Kita masih mungkin tentunya untuk bisa mengejar ketertinggalan 6 angka yang dimiliki di set kedua kali ini. Receive yang lagi-lagi tidak sampai ke setter. Ya, satu hal yang memang harus diperbaiki terlebih dahulu adalah receive. Ya, sehingga serangan kita bisa berjalan lagi ya, karena di awal set sekali lagi kita sempat menunjukkan itu di set pertama, tapi kali ini kepercayaan diri para pemain sedikit turun dan sulit untuk bisa melakukan receive dengan baik. Lagi-lagi William kayaknya sudah di depan dan bisa dengan mudah tadi melakukan serangan karena overblock. Flower Day kali ini akan lakukan serve. Ya, dan menyangkut. Kita lihat tadi jump serve dari Flower Day. Masih tertinggal dengan selisih 6 poin. Sementara semakin banyak pendukung Indonesia yang hadir langsung di University of Taipei. Tentu diharapkan akan memberikan suntikan semangat dari para pemain yang sedang bertanding. Ya, dan kali ini upaya Dick tadi coba dilakukan oleh Pak Reza Raka, namun gagal. Ya, lagi-lagi Raka bermain full ya, baik ketika receive ataupun Dick, dia tetap ada di lapangan. Ya. Ya, dan sepertinya dari pertandingan yang sudah berjalan juga kita secara tidak langsung mendapatkan konfirmasi bahwa Dio juga sama halnya dengan Fahri ya, tidak akan dimainkan. Karena cedera yang dialami kemarin oleh Dio, tepatnya 2 hari lalu. Ya, dan kita lihat ada net touch. Ya, dan Netas tadi walaupun serangan Rifan mampu dihentikan oleh Arash, tetapi sudah lebih dari fault yang dilakukan sehingga poin bagi Indonesia kali ini. Farhan Halim. Ya, Farhan attack rate-nya juga masih rendah ya, dari 10 kali kesempatan menyerang hanya 1 yang bisa menjadi poin. Ya, dan kita lihat tadi Hamis Azol dan gagal. Poin kembali berhasil didapatkan untuk Indonesia 9-14. Ya, harus bermain sabar tentunya untuk bisa mengejar ketertinggalan yang didapatkan, karena kalau kita bicara mengenai power, Australia memang sedikit lebih unggul. Ya, dan memang kuncinya adalah ketika serve sekali lagi. Ya, harus bisa terus menekan. Ya, Dick yang cukup baik tadi. Ya, dan kita lihat. Ya, ini seperti menjadi momentum yang tepat ya untuk Indonesia kalau mau bangkit di set kedua kali ini. Ya, lagi karena serve yang dilakukan oleh Farhan menekan ya. Pada akhirnya memang opsi dari Ares tidak banyak, variasinya nggak jalan dan Indonesia bisa melakukan defense dengan baik. Kita lihat bola tanggung tadi di bola pertama dan spike keras dilepaskan tadi oleh Doni Haryono, membuat Indonesia mendapatkan poin beruntun. Kali ini kita masih tertinggal, tapi sekali lagi ada momentum yang dimiliki oleh Indonesia dan semoga ini tidak terputus dari time out yang diambil oleh Australia. We had that perception of, right, we default back to playing high to you.
Ya, timeout berakhir dari situasi 7-14 ya. Ada 3 poin beruntun didapati oleh Indonesia. Ini menjadi kesempatan, menjadi momentum. Kita lihat juga para pemain seperti sudah ada ketegangan yang dilepaskan. Dan memang tadi juga ada instruksi khusus dari David Preston kepada Hamis Hazelden ya. Karena memang sejauh ini Hamis belum terlalu efektif ketika menyerang. Ya lagi-lagi berawal dari serve yang menyerang. Ya, dan kita lihat Ya holding ball tadi Arash. ball. Ya, ini lagi-lagi awalnya dari Farhan Halim yang memberikan tekanan dari serve. Ya Ya, memang ini dia. bolanya bukan hanya di holding ya, tapi bergelinding di lengan dari Arash tadi. 11-14, 4 poin beruntun didapatkan. Satu sinyal yang cukup positif dan ini memang harus bisa dilakukan. Ya, kita harus mendapatkan 4 poin, 5 poin beruntun untuk bisa mencicil ketertinggalan yang didapatkan dari Australia. Baik sekali. Dan Lagi-lagi Doni Haryono. Ya memang Doni ini secara attack kita nggak perlu ragu Ya, lagi. Ya. benar. Tinggal bagaimana di receive ketika di rotasi belakang, terutama ketika menghadapi float serve. Ya, dan lagi-lagi ya Farhan asis kepada Doni lah, karena bolanya memang secara tidak sengaja juga selalu mengarah kepada Doni kali ini. 14-12 dan kayak ini Ya. Australia melakukan pergantian. Matthew Kemp kali ini masuk untuk memperbaiki receive di posisi outside hitter. Betul, ini sekali lagi pentingnya punya kedalaman squad. Jadi ketika ada pemain yang receive-nya dirasa tidak maksimal, akan dimasukkan pemain dari bench untuk memperbaiki receive. Rifa Nurmulki dari 7, kali ini Indonesia sudah 13, artinya ada 6 poin beruntun didapatkan dari tertinggal 7 poin. Kali ini tinggal tersisa 1 poin lagi. Indonesia 13, Australia 14. Ya ada momentum kebangkitan kayak ini didapatkan oleh Indonesia. Ayo Indonesia. Ya kembali menekan lewat serve. Betul. Oh sayang sekali. Bola yang gagal tadi itu bisa didik oleh Farhan Halim. Ya mungkin tidak terlalu keras ya, tapi posisi bolanya memang Ya. Dan sebenarnya posisi Deveran pun sudah tepat ya. Cuman Ya. perkenaan bolanya dengan tangan tadi yang tidak optimal. Matthew Kemp tadi memang masih Ya. menggantikan DRC ya. Artinya ini secara Betul. offense memang Australia pada akhirnya akan sedikit berkurang. Ini harus juga dimanfaatkan oleh Indonesia kali ini. Tapi ini satu hal yang cukup positif karena kita dapat 6 poin sebelum akhirnya kehilangan 1 poin. 15-13. Dan kita lihat keluar. Ya, ini yang kita bahas Rama. Betul. Memang Matthew Kemp secara receive lebih bagus dibandingkan William, tapi William punya attack yang lebih mengerikan. Ya ada challenge dari Australia. Betul. Tadi wasit menganggap tidak ada sentuhan, tetapi Matthew tadi tampaknya merasa ada sentuhan dari bloker Indonesia. Ya kita akan nantikan tentunya. Ya ini adalah para supporter Australia ternyata. Ya. Dan tentu sekali lagi terima kasih untuk warga negara Indonesia yang hadir langsung di University Taipei. Terima kasih juga untuk pemirsa yang menyaksikan melalui layar kaca Moji, aplikasi video dan juga Next Parabola. Tentu sekali lagi apapun hasil yang didapatkan oleh Indonesia, kita terus berikan doa, kita terus berikan dukungan agar dipermudah para pemain Indonesia dalam menjalani laga terakhir di FVC Challenge Cup Formen 2023. Indonesia menjalani laga perebutan tempat kelima menghadapi Australia, tidak mudah. Dan ini juga menjadi satu kesempatan Indonesia untuk mendapatkan lawan yang sepadan ya. Sebelum nanti akhirnya Indonesia akan benar-benar menuju kejuaraan Asian Championship. Dan yang menarik Rama dari Australia adalah Jackson Holland hari ini sang libero mengenakan jersey pemain. Artinya dia juga disiapkan sebagai defensive specialist dari Australia. Karena memang receiver dari Australia juga sempat bermasalah ya ketika menghadapi Bahrain. Ya, kita akan lihat dari kamera video challenge. Ya, tidak ada sentuhan. Betul, cukup jelas kali ini. Ada triple block tadi yang mencoba menghentikan upaya dari Matthew Kemp. Dan memang pukulannya terlalu tinggi sehingga tidak ada sentuhan. 14-15, ayo Indonesia. Sempat tertinggal dengan 14-7 kali ini. Indonesia perlahan tapi pasti mulai mencoba mengejar. Ini juga akan jadi dilema bagi David Preston ya. Matthew Kemp apakah akan kembali digantikan oleh William Darcy? Ya, dan kita lihat float serve yang cukup baik tadi dari Hendra. Oh, berbalik kali ini.
Ya, sebetulnya tadi momentumnya sudah ada di Indonesia ya, Ya. tapi sayang sekali. Kita lihat situasi di bola tanggung yang gagal dimanfaatkan. Ya memang di situasi-situasi bola tanggung ya ini Australia mendapatkan keuntungan karena lagi-lagi punya jangkauan yang lebih panjang. Dan tadi Indonesia ketika situasi bola menyeberang gagal untuk bisa mendapatkan poin. Matthew Kem. Oh, berhasil diblok. Ya, setelah tadi sempat mendekat, kali ini kembali ada selisih 3 poin. Ya, harus segera bangkit kali Ya, ini. harus bersabar lagi ya para pemain Indonesia. Tadi Doni mencoba untuk melakukan cross spike tajam, tapi Arash lagi-lagi dengan tingginya yang 205 cm bisa menghadang serangan tersebut. Matthew Kem kali ini. Ya, dan kita lihat Rifan kembali berhasil menambah poin 15-17. Nah, kali ini yang melakukan serve adalah Rifan ya. Kita harapkan tentu ini akan bisa mengulangi apa yang dilakukan oleh Farhan Halim. Karena Rifan juga punya serve yang menekan. Oh sayang sekali justru menyangkut Ya. tadi. Mencoba untuk menipu lawan sebenarnya. Betul. Lakukan penempatan di front court tetapi justru terlalu rendah. Ya, ini yang sekarang harus berhati-hati Indonesia ya karena closer akan kembali dilakukan oleh James Ware. Beberapa kali tadi melakukan service ace, tadi sudah 2 kali di set pertama. Ya, mampu di-receive dengan baik tadi oleh Farhan Halim. Oh, masih bisa diangkat tadi pancake oleh James Ware. Namun kali ini gagal dig yang dilakukan oleh Farhan. Indonesia kembali tertinggal dengan selisih 4 angka 19-15. Ya, kita sudah punya momentum, tinggal momentum ini benar-benar terus bisa dijaga walaupun kali ini Australia yang mendapatkan 3 poin Ya, beruntun. break point ya didapatkan oleh Australia. Ya, kali ini secara receive kita sudah baik. Ya, dan kali ini quick yang cukup baik dari Hernanda Zulfi. Ya quicker kita juga sejauh ini sudah berjalan cukup baik ya. Hendra juga bisa jadi opsi. Jadi kali ini kecermatan dari Nizar akan diuji untuk memberikan umpan. Doni. Ya, dan dibalas tadi juga dengan quick oleh Nehemiah Mout. Dan Nehemiah Mout ini juga salah satu pemain yang cukup lama bermain di Eropa. Sempat bermain untuk Berlin Recycling Police dan juga VfB Friedrichshafen di Liga Jerman. Bahkan sempat menjadi best middle blocker Liga Jerman pada 2021-2022. Asdip Dosan, ya terlalu panjang. Sebuah float serve yang gagal memberikan keuntungan tentunya untuk Indonesia 17-20. Nanda juga beberapa kali lakukan servis yang menyerang ya di 2 set awal. Kita harapkan bisa kembali menyerang kali ini. Ya, Hernanda Zulfi tadi mampu didik. Oh, sayang sekali. Bolanya Ya, berbelok ya sepertinya. betul. Ya, kita akan lihat dalam tayangan ulang. Ini dia penempatan bola tadi yang dilakukan. Ya, bola sedikit menyentuh tangan dari Farhan tadi sehingga akhirnya Betul. berbelok dan posisi Nanda juga sudah lebih dulu maju. 21-17. Oh, berhasil diblok tadi upaya dari Rifan. Ya, setelah kita mendapatkan kesempatan kali ini kembali terlepas. Ya, Rifan kali ini harus digantikan ya oleh Agil Agil. Angga. Kita juga berharap Agil bisa memberikan impact kali ini ketika masuk dari bench. Ya, melihat kondisi dan situasi di lapangan sepertinya Cep Ya. Indra juga akan kesulitan ya untuk bisa mendapatkan waktu bermain. Dan timeout kali ini akan coba diambil oleh Jiang Ji untuk kembali mengejar ketertinggalan setelah Australia mampu kembali menjauh dan unggul 5 poin. Ya, timeout yang diambil oleh Indonesia tertinggal kali ini dengan selisih 5 poin. Ya, Indonesia harus kembali mendapatkan momentum yang didapatkan ketika situasi 14-7 ya. Karena kali ini situasinya kembali tertinggal dengan selisih poin yang tidak sedikit. 22-17.
Flower Day kali ini akan bersiap akan lakukan serve. Mampu diblok dan ya ada net touch Ya. yang pada akhirnya memberikan keuntungan karena kita lihat upaya dari Farhan sebetulnya mampu diblok. Ada keberuntungan yang didapat oleh Indonesia, keberuntungan yang kita harapkan kali ini bisa menjadi awal dari momentum untuk bangkit bagi para pemain Indonesia. Nizar tadi sudah lakukan serve. Ya masih bisa di pancake tadi. Kesempatan melakukan sebuah reset attack. Ya, cover yang baik dari Agil. Ya kali ini tidak mau ambil resiko Agil. Ya, bola pertama ke aras, out of system Australia. Soft block yang cukup baik, kesempatan bagi Farhan kali ini. Oh kita lihat lagi-lagi cover yang cukup baik Nizar. Ya tidak ada serangan. Kesempatan kali ini Indonesia untuk bisa kembali melakukan sebuah serangan. Dan Monster block Ya. Nehemia Mote, rally yang cukup melelahkan tadi. Tetapi pada akhirnya Australia bisa kembali mendapatkan poin. ya kita lihat ini dia. Sebuah kesempatan melakukan sebuah serangan dari sebuah rel yang cukup panjang. One on one tadi. Nehemia Mote dan juga Hendra Kurniawan. Ya, sangat disayangkan ya. Defense kita sudah mulai membaik, Rama. Ya. Tetapi kali ini justru serangan kita yang dengan mudah mampu dibaca oleh pemain lawan. Ya, Nehemia Mote juga bermain gemilang ya sejauh ini. Betul, sudah ada 2 block point disumbangkan oleh Nehemia Mote. Kali ini lakukan serve. Ya, receive kita juga sudah mulai membaik. Ya, tapi Ya. pada akhirnya ketika menyerang ya tidak jadi poin Betul. ini yang tentu akhirnya membuat Indonesia begitu sulit untuk bisa mengejar. Ya lagi-lagi Mote menunjukkan kualitasnya. Ini middle blocker yang ketika Dik pun berkali-kali ya bisa melakukan Dik dengan baik. Ya, dan ada 6 kesempatan. Kali ini set point dimiliki oleh Australia. Dan kali ini Boy kembali masuk. Ya, mencoba perbaiki receive. Dan juga untuk Gantikan Doni. serangan memang Doni dalam beberapa kesempatan terakhir juga terbaca oleh lawan ya. Jadi kali ini Boy kembali masuk. Nehemia. Receive tadi kita lihat tidak sempurna dari Boy. Ya, dan pada akhirnya memberikan poin kemenangan untuk Australia dengan 25-18. Tentu dari 2 set yang sudah berlangsung, Australia unggul dengan 2-0. Indonesia harus terus berupaya untuk bisa mendapatkan perlawanan di set ketiga. Tentu kita akan lihat bagaimana perjuangan dari kesatria Indonesia di set ketiga. Dan kayaknya di set ketiga tentu kita harapkan Ya. Indonesia bisa bangkit. Ya, tentu harus sekali lagi bersabar para pemain Indonesia dan sekali lagi doa dukungan dari perjuangan para pemain Indonesia di set ketiga yang berlangsung kali ini. Bersama saya Rama Sugianto dan juga Reza Pradita yang akan menemani dan memandu jalannya pertandingan. Dan kita lihat ada foul Ya. yang dilakukan oleh Arsdip Dosan. Ya, ada satu pemain tadi yang menyentuh net dan poin pertama di set ketiga didapatkan oleh Indonesia. Farhan kali ini kembali ditaruh sebagai pemain yang melakukan serve pertama. Ya, kita lihat bahkan attack rate dari Farhan ini hanya 16%. Ya, dan kita lihat inilah salah satu keuntungan memiliki postur tinggi tadi menunggu. Ya, benar-benar seperti berhenti ya tadi menunggu Betul, dulu. ditunggu dulu kita lihat. Nehemia bisa Nah. melihat dulu ada blok dari Hendra ke arah Betul. mana baru dia memukul tadi. Ya, melihat tadi blok dari Hendra sudah Ya. mulai agak turun baru dipukul. Bisa lihat dulu tangannya Hendra ke arah mana ya. Jadi inilah keuntungan dari Nehemia yang sejauh ini attack rate-nya masih 100% Rama. 7 kali Betul. attack, 7 kali berhasil. Ya, tentu sekali lagi terima kasih untuk dukungan Anda yang langsung hadir di University of Taipei. Dari perjuangan Indonesia untuk perebutan tempat kelima kali ini.
Ya, penempatan tadi yang cukup baik dilakukan oleh Doni Haryono dan membuat Indonesia kembali unggul dengan 2-1. Ya, dan di set ketiga ini tampaknya Agil bermain dari awal ya, menggantikan posisi dari Rifan Nurmulki. Dan tentu kita harapkan nanti kalau dalam kesempatan Rifan kembali masuk ke lapangan, Rifan juga bisa kembali siap, Rama. Betul. Sementara Hendra Kurniawan kali ini pemirsa bersiap akan lakukan serve. Ya, tentu update mengenai Dio dan juga Fahri bukan hanya sekedar update di ajang kali ini. Karena sekali lagi Dio dan juga Fahri ini juga akan memperkuat Indonesia di Silva Grand Prix. Karena 18 nama sebenarnya sudah diumumkan sebulan yang lalu ya. Artinya nanti kita akan tunggu apakah kalau misalnya Dio tidak pulih tepat waktu, apakah nanti akan ada nama setter tambahan yang dimasukkan atau tidak. Karena berdasarkan rilis dari 18 nama ini kan hanya ada 3 setter, yaitu Dio, Rehan, dan juga Jason. Betul. Dan kayak ini sesuatu yang positif, Rama. Ya, ada sebuah Setelah blok. 0 blok poin ya kita di 2 set awal, kali ini kita bisa menghadang blok dari Hamis Sazaldan, walaupun memang Nanda juga sudah sering ya menghadapi spike dari Hamis Sazaldan ketika Pro Liga 2023. Ya, break point didapatkan oleh Indonesia, kali ini unggul 3-1. Hendra Kurniawan akan kembali lakukan serve. Sang pemuda Rokan Hulu yang memang mencuri perhatian selama 1 tahun terakhir. Ya, dan kita lihat kali ini float serve dari Hendra. Ya, mulai terlihat ya, karena di set kedua juga float serve dari Hendra cukup merepotkan. Dan kali ini justru float serve dari Hendra mampu langsung berbuah poin menjadi sebuah ace. 3 kali receive dengan baik oleh Matthew Kem ya, padahal ini pemain yang juga diharapkan bisa memperbaiki receive dari Australia. Kembali diincar Matthew Kem, back to back ace dari Hendra. Ya, dan menariknya ini kan sebetulnya Matthew Kem ini memang dimasukkan agar memperbaiki receive ya, menggantikan posisi dari William D'Arcy. Benar. Namun justru kali ini dieksploitasi dan ada 2 ace di mana Matthew Kem diincar dan memberikan poin tentunya untuk Indonesia. 5-1 Indonesia unggul atas Australia di awal set ketiga. Ya, kayaknya kita lihat timeout diambil oleh Australia dan tampaknya David Preston akan kembali berpikir ya, apakah akan kembali masukkan William D'Arcy atau tetap mempercayakan Matthew Kem di lapangan. Karena William D'Arcy ini sebagai catatan posisi hasilnya ada opposite ya, jadi dia pun tidak bagus-bagus amat dalam melawan receive. Ya. Dan benar, akhirnya Matthew Kem digantikan lagi oleh William D'Arcy. Ya, ini harus diwaspadai oleh Indonesia, terutama ketika ada di depan ya William D'Arcy ini. Sekali lagi secara jangkauan memang jauh dari jangkauan para pemain Indonesia, tingginya 208 cm ya. Dan kita lihat terus memberikan tekanan dari serve. Ya, Hendra Kurniawan ini tidak terlihat di set pertama. Benar. Dan juga tidak terlihat ketika menghadapi Thailand. Ya, float serve-nya tidak terlihat ya, padahal kita tahu di laga menghadapi Bahrain, Sri Lanka ini Hendra juga jadi salah satu pemain yang float serve-nya istimewa. Ya, kembali Hendra Kurniawan kali ini 6-1, tidak ada poin after time out Ya, didapatkan. lagi. Tekanan. Ya, Flower Day tadi gagal. Ya, dan ini yang tadi sempat dikatakan bahwa harus hati-hati, William D'Arcy ini begitu berbahaya karena posturnya sangat tinggi. Ya, tapi harus dilupakan ya oleh para pemain Indonesia, harus kembali fokus ke ini, fokus di receive dulu, baru kemudian membangun serangan. Hamis Sazaldan akan lakukan serve berikutnya. Ya, dan kita lihat bolanya sudah turun tadi. Ya, Hamis juga sebenarnya underperform ya hari ini Rama, karena sebenarnya dia kan diberikan kepercayaan menggantikan Matthew Aubry, tapi penampilannya sejauh ini juga tidak istimewa. Dan ini juga faktor mungkin karena para pemain Indonesia sudah sering ya menghadapi Hamis. Oh, servisnya Sahil. Ya, kali ini lebih ke koordinasi dari pemain Australia yang ada miss ya. Kita lihat 2 pemain. Ya, Ini ada pemain yang juga kembali dimasukkan seperti oleh Australia. Ya, menganggap tadi rekannya akan ambil. Ya, kita lihat ini dia 2 pemain. Ya, memang seharusnya Flower Day ya. Flower Day ya, karena lebih dekat tadi. Ya, ada pergantian lainnya dari Australia, kita akan tunggu apakah Flower Day kan yang diganti. Ya, ada pergantian. Tetapi ternyata setter ya yang masuk, Nicholas Butler kali ini menggantikan Aras. Padahal Aras tadi juga tidak punya salah sebenarnya, Rama. Betul.
Ya, dan kali ini kembali kesempatan. Ya, kesempatan reset attack tadi. Ya, dan poin yang kembali dapatkan. Ya, ada touch ya, merasa tadi Agil. Tapi wasit menganggap bola tidak ada sentuhan. Kita tunggu apakah akan ada challenge. Ya, tadi sentuhannya di pemain belakang ya, dirasa oleh Agil. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa di-challenge ternyata. Ya. Walaupun tadi ada satu linesman yang menganggap ada touch. Ya, ini dia kita lihat. Apakah ada Kita sentuhan dari lihat. Flower Day? Ya, memang tidak keburu ya, karena sudah lebih dulu servis dari Australia sekarang. Ya, namun kita lihat tadi serve yang gagal. Indonesia kembali menambah angka 9-3. Ya, Ya. walaupun sekali lagi Indonesia sudah kehilangan 2 set, tapi tentu Indonesia masih harus tetap ngotot di set ketiga kali ini karena apapun masih bisa terjadi. Dan sebenarnya walaupun kalah di 2 set awal ya Rama, kita tidak melihat ada jarak kualitas antara Indonesia dengan Australia yang jauh. Jadi masih ada peluang tentunya bagi Indonesia untuk memenangkan pertandingan. Doni Haryono kali ini pemirsa bersiap akan lakukan sebuah jump serve. Terlalu panjang kali ini jump serve dari Doni. 4-9. Ya harus berhati-hati kali ini Indonesia karena sudah mulai masuk ke pemain-pemain Australia yang akan melakukan float serve ya. James Ware Ya. tadi jadi kunci bagaimana Australia mendapatkan momentum di set yang pertama. Ada 2 ace yang diciptakan oleh James Ware sejauh ini untuk Australia. Quick yang sangat baik dan setidaknya menghentikan James Ware melakukan Ya. serve. Jadi inilah pentingnya ketika pemain yang melakukan serve paling bahaya dari lawan bisa dihentikan pada kesempatan pertama sehingga poin beruntun juga gagal didapatkan oleh lawan. Nanda kali ini akan kembali lakukan serve, sudah 4 poin dia catatkan sejauh ini. Ya kali ini Sam Flore berhasil mendapatkan poin, pukulannya dari posisi 4 ke posisi 6 tadi gagal untuk bisa dihadang. Ya, tampak ada pergantian kali ini dari Australia. Arash sudah kembali masuk menggantikan Nicholas Butler. Dan kita lihat kali ini kembali. Oh, baik sekali kali ini Agil. Ya, dan sekali lagi walaupun kita kalah 2 set tentu kita harus masih terus berjuang karena sekecil apapun peluang Ya. harus terus diperjuangkan. Apalagi momentum kali ini didapatkan oleh Indonesia ya di set ketiga. Ini tidak boleh disia-siakan. Nizar sudah kembali ke belakang. Lakukan serve. Ya lagi-lagi persisif yang buruk dari para pemain Australia. Ada free ball didapatkan oleh Indonesia. Ya serangan dari Agil masih mampu dihentikan. Ya, Ya dan keluar tadi Sam Florde lakukan plus spike. Poin beruntun kembali dapat oleh Indonesia yang kali ini unggul 12-5. dan sekali lagi kita juga harus terus percaya bahwa Indonesia masih bisa untuk bisa memenangkan pertandingan kali ini walaupun sekali lagi bukan satu hal yang mudah. Tapi sekecil apapun peluang memang harus terus diperjuangkan. Dan kali ini time out diambil oleh Australia di situasi Indonesia memimpin dengan 12-5. Ya ada instruksi tadi untuk mendapatkan poin dari transisi ya karena situasinya Australia kali ini sedang mencoba mengejar dan kita lihat today top free scorer dari Betul? kedua tim. Di Indonesia Hendra tampil luar biasa ya. Ya. Bahkan hanya kalah dari Rifan poinnya hari ini sementara dari kubu Australia sebenarnya selain William Darcy Rama, 2 hitter lainnya dari Australia underperform. Flower Day dan juga Hamis kesulitan untuk bisa mendapatkan poin. Ya, dan sekali lagi kita lihat terima kasih dukungan dari supporter Indonesia, dukungan dari Anda pemirsa di rumah, tentu ini menjadi
Tambahan semangat dari para pemain yang berjuang di lapangan. Walaupun sekali lagi kita sudah kehilangan 2 set, tapi apapun masih bisa terjadi. Peluang masih ada. Sekecil apapun peluang tentu harus kita perjuangkan untuk bisa memenangkan pertandingan di perebutan tempat kelima. Dan kali ini sebuah upaya tadi yang berhasil dilakukan oleh Australia. 6-12, poin after timeout mereka dapatkan. Ya, Doni Haryono berhasil hentikan tadi. Ya, Hamis ada 2 poin setelah time out. Ya ini harus mulai hati-hati ya Indonesia. Betul. Karena di set pertama pun kita sempat unggul di awal set. Ya ketika transisi tadi Doni belum balik ke posisinya ya, sehingga Betul. posisi 5-0. Flower Day. Ya, receive yang tidak sempurna. Ya, harus segera bangkit karena sekali lagi keunggulan yang kita dapatkan juga semakin bisa dikejar oleh Australia. Ya, dan kali ini sepertinya ada time out ya diambil oleh Indonesia. Ya 3 poin beruntun yang didapat oleh Australia kali ini memaksa Jiang Ji untuk mengambil time out pertamanya di set yang 3. Okay, my name we play the transition mode, play transition mode. Okay, don't worry about that. Keep going, keep going. Okay. Ya, time out tadi diambil oleh Coach Jiang Ji agar para pemain lebih tenang lagi. Ya, tidak terburu-buru ya karena Ya. saat ini Indonesia hanya butuh 1 balas 1 setidaknya. Betul. Untuk bisa menjaga keunggulan. Ya, tentu sekali lagi kita harapkan hasil terbaik bisa didapatkan oleh Indonesia. Kalah 2 set bukan berarti kalah di pertandingan kali ini. Kita harapkan tentunya Indonesia akan mendapatkan hasil terbaik. Agil. Free ball. Ya, Terlalu terlalu panjang. panjang. Ya, betul. Dan ada adjustment yang menarik, Rahmat, tampaknya kali ini yang coba dilindungi untuk tidak melakukan receive adalah Farhan ya. Jadi Agil walaupun posisi opposite tampaknya juga ikut aktif dalam membantu receive. Jadi adjustment receive-nya dari Indonesia. Ya, dan kali ini ada kesalahan serve yang dilakukan Indonesia. Kembali mampu untuk bisa mendapatkan poin setelah sekitar 4 poin beruntun yang Ya. didapatkan oleh Australia. Farhan Halim kita harapkan juga akan kembali memberikan tekanan melalui serve. Oh, kita lihat lagi-lagi ini dia. Ya pemain yang paling berbahaya ini juga Betul. calon bintang masa depan dari Australia. Bukan tidak mungkin nanti dia juga akan mengikuti jejak Aras Dosan ataupun Luke Perry yang bisa berkarir di Eropa. Karena dia punya potensi yang begitu besar. William Darcy menjadi pemain yang juga sudah mencapai double digit point kali ini bagi Australia. 10-13 kali ini. Nahemia Mot kali ini akan lakukan serve. Ayo Indonesia, sekali lagi kita masih punya peluang untuk bisa memenangkan pertandingan. Kalah 2 set bukan berarti kalah di pertandingan kali ini. Dan quick dari Hendra Kurniawan kembali berhasil memberikan poin keunggulan. 14-10 Indonesia memimpin atas Australia. Tadi sangat pas ya bagaimana timing dari Hendra Kurniawan. Dia memukul bola ketika situasi bola sedang ada di atas. Ya, dan kita lihat tadi lagi-lagi ya kita belum menemukan cara untuk bisa menemukan ataupun menghentikan William Darcy. Ya tapi perlahan kita sudah mulai bisa terbiasa ya dengan serangan William Darcy karena kalau kita ingat di set pertama ini William selalu overblock tapi Ya. kali ini setidaknya ada blok ataupun ada pemain yang bersiap untuk melawan receive di belakang. Hamis Azaldan. Ya, dan kembali kesalahan serve dilakukan oleh Hamis. Keuntungan didapatkan untuk Indonesia. Sejauh ini sekali lagi penampilan Hamis juga belum impresif. Walaupun terus diberikan kepercayaan oleh pelatih David Preston. Agil Angga. Ya, dan kita lihat kali ini secara power memang cukup keras ya. 108 km tadi Agil, namun terlalu panjang. Ya William sudah kembali ke belakang kali ini bagi Australia. Ada momentum bagi Indonesia mendapatkan poin beruntun. Ya Darcy sudah 12 tag point yang dicatatkan sejauh ini. Ya, dan kita lihat quick dari Nanda.
Ya, terus membuat harapan untuk Indonesia tetap ada. 16-12 Indonesia. Kita harapkan mampu bangkit dari 2 kekalahan di 2 set awal. Karena sekali lagi kemenangan tidak mudah, tapi bukan satu hal yang tidak mungkin untuk bisa didapatkan oleh Indonesia. Ya, dan kali ini Flower Day. Ya, Flower Day 13-16. juga mulai membaik kali ini performanya. Ketika William Darcy sedang di belakang, Flower Day mampu mengisi untuk bisa mendapatkan poin. Sementara itu ada pergantian Fahri masuk. Ya, ini satu hal yang cukup mengejutkan ya. Fahri Septian Putra Tama ternyata masuk. Ya, Fahri kemarin padahal bilang ke saya Rama karena dia masih sakit ketika latihan mungkin tidak akan bertanding. Tapi ternyata kan ini Fahri ternyata siap untuk kembali bermain bagi Indonesia. Ya, kita harapkan kejutan ini akan memberikan satu hal yang cukup positif untuk Indonesia. Fahri Septian kembali akan bermain dan kali ini ada sebuah net touch. Indonesia mendapatkan poin 17-13. Ayo Indonesia, kita kalah 2 set tapi masih ada peluang. Masih ada kemungkinan Indonesia untuk bisa merebut kemenangan menghadapi Australia. Ya setidaknya setelah timeout yang diambil oleh Jiang Ji tadi kita selalu 1 balas 1 ya. Yap. Terus mempertahankan keunggulan 4 atau 3 poin. Hernanda Zulfi kali ini serve yang gagal, Australia memperkecil ketertinggalan. Ya, ini saat-saat yang menegangkan kembali dihadapi oleh Indonesia di set ketiga karena Australia terpaut dengan selisih poin yang juga tidak terlalu jauh. Indonesia harus fokus. Ya, dan block out, Farhan Halim kembali memberikan jarak dan ini satu hal yang cukup baik untuk Indonesia. Hilang 1 dapat 1. Dan kita akan tunggu nanti apakah ketika Fahri sudah ada di posisi 4 akan kembali diganti oleh Doni atau tetap dipertahankan ya. Ya. Terlalu panjang kita lihat tadi float serve yang dilakukan oleh Nizar. Ya harus langsung move on ya, pemain juga ketika melakukan kesalahan harus bisa kembali fokus kali ini. 15-18 Australia masih menjaga jarak agar tidak tertinggal terlalu jauh juga. Flower Day kali ini akan lakukan serve. Block monster yang block. sangat baik. Monster block dari Hendra Kurniawan berhasil kembali memberikan selisih 4 poin. Berhasil mengembalikan keunggulan 4 poin yang dimiliki oleh Indonesia menjelang akhir di set ketiga. Ini yang kita bahas tadi Rama, semakin lama kita mulai bisa menyesuaikan dengan serangan-serangan dari William Darcy. Bahkan tadi ada blok yang mau menghadang smack dari William. Farhan Halim, kita lihat ace. Services. Ya, dan ini satu hal yang cukup positif. Ayo Indonesia, sekali lagi kita kalah di 2 set awal. Bukan berarti kita kalah di pertandingan kali ini. Masih ada peluang, walaupun kecil, peluang ini layak untuk bisa diperjuangkan oleh Indonesia. Ya kebangkitan yang kita harapkan kali ini bisa terus dipertahankan oleh para pemain Indonesia. Farhan Halim kembali lakukan serve. Lagi-lagi sebuah serve yang cukup menyerang. Ya, ini yang belum bisa kita atasi. Kita lihat bagaimana William Darcy. Ya, yang penting adalah jangan sampai William Darcy bisa leluasa ya dalam Betul. menyerang. Memang poin cepat atau akan lambat akan didapatkan, tapi harus ada tekanan yang terus diberikan. Kita lihat tinggi sekali. Kita lihat dengan postur 208 cm. Overblock Lompatannya terus juga ya. tinggi betul. Padahal yang kemarin tadi sudah Nanda dan juga Hendra. Hemiamo. Oh, kali ini berhasil dihentikan. Ya, harus melupakan kali ini kesalahan dilakukan tadi oleh Hendra. Karena kita masih memiliki keunggulan di 3 poin. Ya kayak ini sudah ditunggu dengan pas ya oleh James Ware. Australia kembali mendekat. Masih Nehemiah kali ini lakukan serve. Ya, kita akan nantikan Ya, ada touch. Betul. Dan poin didapatkan untuk Indonesia 21-17. Poin touch out yang didapatkan oleh Agil Angga. Ya, cukup menegangkan ya saudara, tetapi pada akhirnya kali ini Agil mau melakukan serangan dengan baik. Ada sedikit sentuhan tadi dari salah satu bloker Australia. Dan Ya. Fahri ternyata dipertahankan Rama walaupun sudah ada di depan. Betul. Ya, dan lagi-lagi William Darcy, dan kali ini Ya. bola keluar. Dan lagi-lagi ini juga bukan hal yang bisa di-challenge karena Betul. Karena tadi yang sentuhannya dianggap di disentuh di ya. belakang.
Ya, kita akan nantikan apakah memang kali ini akan coba di-challenge block touch. Ya. Jadi block touch ini memang pemain yang mencoba melakukan blok di net ya. Benar. Ya kayaknya akan coba di-challenge oleh Australia, tapi yang di-challenge memang pemain yang tadi mencoba melakukan blok ataupun mencoba melihat apakah ada block touch atau tidak. Ya, dan kita lihat juga ini justru paling banyak ya hari ini sepertinya para supporter Indonesia yang datang. Betul. Karena memang ini Luar weekend biasa. Ya, bagaimana supporter Indonesia memberikan dukungan langsung. Tentu kita yang ada di rumah juga jangan lupa berikan dukungan tentunya dari perjuangan timnas Indonesia. Kita kalah di 2 set awal tapi belum kalah di pertandingan kali ini. Masih ada peluang, sekecil apapun peluang tentu harus terus kita perjuangkan. Karena Indonesia di set ketiga dalam situasi memimpin 21-17. Kita harapkan tentu hasil terbaik bisa didapatkan oleh Indonesia di ajang FVC Challenge Cup kali ini. Dan ini akan menjadi laga terakhir dari Indonesia. Apapun hasil yang didapatkan oleh Indonesia, kita tetap harus mengapresiasi bagaimana perjuangan dari para pemain yang berjuang luar biasa untuk bisa mengharumkan nama Indonesia di level Asia. Ya, kita lihat para supporter Indonesia dengan atribut-atribut kebanggaannya. Dan kini kita lihat juga ketika challenge ya tidak ada block Ya, touch. tidak ada block touch. Ya, memang ini sepertinya yang diharapkan challenge-nya adalah pemain yang menyentuh di belakang ya. Ya. Tapi memang sekali lagi ini satu hal yang tidak bisa di-challenge dan menjadi keuntungan Indonesia mendapatkan tambahan angka 22-17. Indonesia unggul. Kita tetap harus hati-hati, kita tetap harus waspada. Keunggulan ini bukan berarti kemenangan. Kita harus membutuhkan 3 poin tambahan lagi untuk bisa memastikan kemenangan di set ketiga. Serve tadi sudah dilakukan oleh Hendra. Ya, dan kembali kita lihat kita harus memberikan tekanan terutama dari serve ya agar receive-nya tidak sempurna sehingga set serangan dari Australia tidak berjalan. Karena kalau set serangannya berjalan, William De Arce ini dari posisi 4 memang masih cukup sulit untuk bisa dihentikan. Ya 22-18, Hamis Azaldan akan lakukan serve berikutnya. Hamis Azaldan mampu di-receive tadi oleh Faris Septian Putra Tama. Ya, kita akan nantikan apakah ada poin touch, betul. Out. Ini attack point pertama dari Fahri ya, dan kita harapkan tentu memang Fahri kembali bermain. sangat Ini jelas. karena memang dia sudah siap untuk bermain, Rama. Ya, Faris Septian Putra Tama memberikan poin pertamanya untuk Indonesia. Dan kali ini Agil tadi terlalu panjang, 19-23. Harus sabar, sekali lagi kita butuh 2 poin lagi untuk memaksa pertandingan berlanjut di set keempat. William De Arce sudah ada di belakang. Ya, ini satu hal yang cukup baik tentunya dihadapi oleh Indonesia. Ya, Dan poin Faris Septian. Faris Septian Putra Tama berhasil untuk bisa kembali memberikan angka. 5 kesempatan set point dimiliki oleh Indonesia. Ya tidak terlalu keras, tapi memang ditempatkan ke pemain yang tidak terlalu nyaman dalam melakukan receive, yaitu William tadi ya. 24-19. Dan kali ini Fahri akan lakukan serve pertamanya di pertandingan ini. Ayo Indonesia, 1 poin lagi dibutuhkan untuk bisa memenangkan pertandingan. Faris Septian Putra Tama, Mr. Last Point yang pada akhirnya berhasil memberikan poin kemenangan untuk Indonesia. 3 poin terakhir diberikan oleh Faris Septian Putra Tama membuat Indonesia akan melanjutkan pertandingan di set keempat. Semangat menolak menyerah coba ditunjukkan oleh Indonesia. Kita harapkan tentunya hasil terbaik juga didapatkan Indonesia di set keempat. Ya, dan komposisi Fahri, Agil, dan Farhan kali ini akan dipertahankan. Betul. Bahkan Fahri langsung bermain sejak awal di set yang keempat. Ya, dan kali ini kita lihat serve sudah dilakukan oleh Nizar bersama saya Rama Sugianto dan juga Reza Pradita yang akan menemani dan memandu jalannya pertandingan. Ya, kali ini upaya dari William De Arce bisa dihentikan. Ya, tidak menyeberang. Tidak menyeberang. Kita lihat. Hendra tadi ya. Seakan memberikan Saywar tadi. Ya, dan ada sedikit teguran tadi dari Dan wasit. Hendra juga Ya. langsung meminta maaf ya. Jadi memang ini dinamika pemain muda memang. Biasanya sering instan, Rama. Dan tadi yang wasitnya adalah Nehemiah dan juga William ya. Biasanya tidak bisa kita bendung 2 kali serangan dari 2 pemain tersebut bisa kita hentikan. Ya, dan tentu kita lihat membuat pendukung Indonesia hadir langsung di University of Taipei juga semakin
bergemuruh, bersemangat, memberikan dukungan dari perjuangan timnas Indonesia. Tentu semangat dan dukungan ini juga sangat penting dari Anda pemirsa yang sedang menyaksikan. Ya, kita lihat kali ini kembali peluang dimiliki Indonesia. Ya, block out, Agil memberikan poin kedua. Ya, untuk yang bertanya kenapa Hendra tidak dianggap double touch ya tadi, karena memang sentuhan pertama ketika blocker melakukan blok ini tidak dianggap sentuhan pertama, dan sentuhan pertamanya adalah ketika tadi Ya. Hendra melakukan pick up bola. Nizar. Ya, mulai bisa dihentikan. Kita lihat William Darcy. Dik tadi yang sangat baik walaupun arah bolanya menjadi liar tadi. Ya, Australia kali ini menambah poin. 1-2 masih tertinggal atas Indonesia. Ya, setidaknya ada tekanan yang terus dirasakan oleh William. Ketika dia menyerang tadi pertama ada blok, dan ketika serangan kedua memang lewat blok, tapi selalu ada pemain yang siap melakukan receive di belakang. Nehemia Mout. Ya, dan kita lihat quick dari Hendra tadi berhasil dihentikan. Ya, harus mulai. Ya, kurang tinggi memang tadi bolanya ya, sehingga Ya, akhirnya Hendra juga agak kesulitan tadi untuk bisa melakukan serangan. Dan Hendra pun tadi meminta bolanya lebih tinggi di kesempatan berikutnya. ya harus mulai fokus lagi Indonesia sekali lagi. 2 poin beruntun didapatkan oleh Australia. Masih ada peluang Indonesia untuk bisa memenangkan pertandingan, dan kali ini ada sebuah adjustment dilakukan oleh Hendra ya. Kita lihat ketika blok lawan memang sudah menutup tadi upaya dari Hendra, kali ini hanya ditempatkan. Ya, sebenarnya bolanya juga masih terlalu pendek ya, tapi kali ini Hendra yang sudah menyesuaikan dengan blok yang coba dilakukan tadi oleh James Ware. Ya, setidaknya ini menghentikan 2 poin beruntun dari Australia. Indonesia 3, Australia 2. Farhan. Ya, terlalu panjang kali ini. Jump serve attack yang dilepaskan oleh Farhan Halim. Ya, masih ketat kali ini di set yang keempat. Hamis Zoldan ya terus dipertahankan. Ada 4 attack point dan 1 ace dari Hamis dengan 28% attack rate. Ya, dan terlalu panjang kali ini. Ya, kali ini serve dari Hamis ini lebih banyak gagal dibandingkan nyebrang ya. Bahkan dari 4 kesempatan serve terakhir, 3 diantaranya error ya. Jadi Hamis juga tentu kepercayaan dirinya sedang turun dalam lawan serve. Hendra tadi sudah lakukan serve. Ya, dan kita lihat William Darcy kembali mampu untuk bisa menyamakan kedudukan 4-4. Ya, sayang kali ini bloknya ada celah ya, padahal bolanya tadi bukan bola enak bagi William, tapi ternyata triple block dari Indonesia masih tembus. Ya. Dan kali ini serve akan dilakukan oleh William Darcy. Oh, menyangkut tadi di net. Dan keuntungan didapatkan untuk Indonesia 5-4. Ya, masih 1-1 di awal set keempat. Agil Angga Ya, kali ini bersiap untuk lawan serve berikutnya. Bermain penuh sejak set ketiga Agil. ya sangat baik tadi serve dari Agil. Ditempatkan tadi, namun masih bisa ditembus tadi 2 blok yang coba dilakukan oleh Indonesia, dan kembali Australia mampu untuk bisa menyamakan kedudukan. Ya, kembali ada celah ya kali ini dari tangan Nanda. Jadi memang harus cerik juga ya blocker, apakah harus langsung block kill, apakah harus soft block. James Ware. Ya, ini pemain memang dengan serve yang paling berbahaya ya dari Australia sejauh ini. Namun tidak ada serangan. Agil masuk dan poin yang kembali didapatkan. Indonesia kembali unggul dengan 6-5. Ini juga poin yang penting karena menghentikan serve dari James pada kesempatan pertama. Kesempatan panjang dari Australia tadi mampu kita hentikan, dan Agil juga performanya cukup positif Rama sejauh ini. Betul, dan ini pentingnya memang memiliki kedalaman skuad ya. Jadi Rifan kali ini diistirahatkan, dan Agil juga secara kontribusinya juga cukup baik sejauh ini. Ya, dan kali ini jump serve dari Bari Septian menyangkut di net. Ya, Jeff Jiang juga terus meminta para pemainnya keep going ya, agar memang ketika pemain melakukan kesalahan harus segera dilupakan dan kembali fokus ke pertandingan. Arsdip Dosan. Ya, terlalu panjang kali ini.
Float serve dari Asdip memberikan kembali keuntungan untuk Indonesia 7-6. Ya sudah 3 serve error, artinya dari Australia di awal set keempat ini. Satu dari Dosan, satu dari Hamis, dan satu dari William. Hernanda Zulfi. Ya, dan kita lihat Hamis Hazelden berhasil kembali memberikan poin untuk Australia 7-7 kali ini. Kedudukan kembali menjadi sama kuat. Ya agak terlambat tadi memang Hendra untuk bisa bergeser. Betul. Sehingga bisa dimanfaatkan oleh Hamis. Flower Day. Ya, mampu di receive tadi dengan cukup baik Raka. Masih bisa di dig tadi. Indonesia kembali. Agil Angga. Ya, back attack tadi dari posisi 1. Agil kembali membalikan keunggulan Indonesia. Ya, bagaimana Agil menyesuaikan ya. Biasanya dia bermain sebagai outside, kayaknya di 2 turnamen terakhir menjadi opposite juga. Dia mampu menyesuaikan diri dengan sangat cepat, Rama. Ya, kita lihat Fahri Septian tadi dengan dig yang sangat baik. Ya, bolanya Ya. menyeberang tadi. Poin kembali dapatkan tentunya untuk Indonesia. Ya, kali ini sebuah break point. Ini dia, Agil juga cerdik sekali ya, kita lihat. Bola sangat tipis tadi sehingga ketika Nehemiah melakukan pick up, bolanya menyeberang dan Ya, dan Farhan. para pemain dari Australia juga seperti pasrah tadi ya. Dan akhirnya menerima spike dari Farhan di situasi bola tanggung, dan kali ini Hamis Hazelden. Ya, break point sudah didapatkan oleh Indonesia. Kali ini kita bisa harapkan Indonesia mempertahankan setidaknya 1-1 dulu ya. 8-9. Nehemia Maut kali ini akan lakukan serve. Ya, ini pemain yang sejauh ini juga secara take rate-nya masih cukup tinggi. Ya, float serve yang bisa diredam. Ya, kali ini sudah mulai bisa Oh, dipelajari, tampaknya tapi ada holding ball ball. dari Hendra tadi. Jadi bolanya dianggap dipegang ya oleh Hendra. Ya, kita akan lihat. Ya, memang ada holding ball tadi. Jadi bolanya tidak terpukul ya, tapi seperti diraup ya, Rama. Bahasa Indonesianya apa ya? Ya. Jadi bolanya bertahan Tertahan, ya. tertahan di tangan dan kemudian baru diturunkan. Oh, kali ini upaya quick dari Hendra berhasil dihentikan. Ya harus bisa kembali Ya. fokus tentunya Hendra. Betul. 2 kali serangannya gagal menjadi poin. Ya, harus kembali fokus karena sekali lagi memang 2 poin beruntun ini didapatkan oleh Australia, tapi bukan berarti Indonesia dalam situasi tertinggal. Ya. Karena kita juga masih dalam situasi yang masih sangat memungkinkan. Oh, ternyata Australia unggul dengan 10-9, tambahan angka tadi didapatkan. Ya, masih dalam ketertinggalan yang masih sangat mungkin ya untuk bisa dikejar. Oh, sayang sekali sudah dihentikan tadi. Spike dari Hamis. Betul. Dan kali ini ada 3 poin beruntun artinya didapatkan oleh Australia. Dan Indonesia akan mencoba mengambil timeout untuk menghentikan momentum yang didapatkan oleh Australia. Ya, kita saksikan tembus tadi 2 blok yang coba dilakukan oleh Agil dan juga Hendra Kurniawan. Ya, dan kita lihat top scorer dari Indonesia sejauh ini memang Hendra ya. Jadi pada akhirnya ketika quicker ini sudah cukup banyak lawan serangan, perlahan akan juga dibaca oleh para bloker dari Australia, khususnya memang James Ware yang sudah setidaknya 3 kali dalam 2 set terakhir menghentikan quick dari Hendra. Ya, dan sementara dari Australia memang William D'Arcy sejauh ini menjadi pengumpul poin terbanyak, diikuti oleh Nehemia Maut dan juga Hamis Hazelden yang perlahan secara permainan terutama di bola-bola open ini juga cukup baik. Setidaknya 3 serangan terakhir dari Hamis ya bisa menghasilkan poin bagi Australia. Nehemia Maut kali ini. Dan kembali bisa diblok. Ya, harus cepat mungkin Indonesia mendapatkan kembali momentum kebangkitan. Kita harus masih terus percaya dan yakin bahwa Indonesia akan mampu bangkit di set keempat kali ini. Ya, kali ini upaya dari Agil tadi masih mampu diblok.
Tertinggal kali ini dengan 3 angka Indonesia. Ya, arahnya diganti kali ini oleh Nehemia. Ya, coba di tip ball tadi oleh Agil. Ya, ada kesempatan bagi Indonesia. Reset attack. Lagi-lagi sudah ditutup. Ini mungkin Ya. saatnya Rifan masuk ya, Rama, karena Betul. Agil dalam beberapa kesempatan juga seperti kebingungan untuk bisa mendapatkan poin. Dan ini sudah yang kesekian kalinya ya, Nehemia melakukan pancake layaknya seorang libero. Ya, kita lihat hanya ada Hamis Hazelden tadi yang sebetulnya melakukan blok. Ya, harus bisa lebih tenang tentunya Agil dalam Betul. kesempatan berikutnya. 13-9. Oh, mampu tadi diantisipasi. Dan block out. Ya, Ya, belum terhenti kita lihat serve Betul. dari Nehemia. Setidaknya harus side out dulu ya. Jadi serve-nya harus bisa dihentikan. ya, dan kembali time out diambil oleh Indonesia kali ini. Dan lagi-lagi duel antara Hamis Hazelden dan juga Agil. Ya, Indonesia harus sesegera mungkin bangkit. Ketertinggalan 5 angka. Sekali lagi ini situasi yang tidak mudah, situasi yang sulit, tapi bukan satu hal yang tidak mungkin untuk bisa dikejar oleh Indonesia. Ya, 7 poin beruntun ya didapatkan oleh Australia. Tentu ini satu hal yang kemudian harus bisa kita hentikan sesegera mungkin. Setelah timeout ini memang harus dapat poin after timeout ya. Mau tidak Ya. mau, bagaimanapun caranya, kita harus bisa mendapatkan poin berikutnya. Ya, karena receive kita tidak buruk-buruk amat sebenarnya, Rama. Betul. Tapi memang ini diawali dari situasi Hendra tadi melakukan holding ball ya. Situasi di mana kita harusnya bisa mendapatkan poin, tetapi wasit menganggap ada holding ball, para pemain kita sedikit kehilangan fokus dan kayak ini Australia bisa mendapatkan poin beruntun. Ya, pertandingan kembali berlanjut. Sekali lagi, semoga Indonesia mampu untuk bisa mendapatkan kemudahan tentunya di pertandingan kali ini. Farhan, ya setidaknya bola sudah berpindah dan tidak ada serve lagi dari James Weir. Ini juga akhirnya bisa diberikan ke posisi 2 ya, karena dari 7 poin tadi Farhan tidak pernah mendapatkan kesempatan menyerang dari posisi 2. Farhan Halim. Ya, kali ini menyangkut tadi upaya jump serve attack dari Farhan membuat Australia kembali menambah poin 15-10. Hamis Hazelden pemirsa. Ya, mampu tadi di receive dengan cukup baik oleh Raka. Ya, dan kita lihat Fahri Septian 11-15. Harus sabar sekali lagi Ya. Indonesia untuk bisa mengejar ketertinggalan yang masih ada 4 poin lagi. Ya, harus sabar ya ketika posisi tertinggal, karena kalau terburu-buru ini bisa akan jadi bumerang. Betul. Ya, Hendra, floater tadi sudah dilakukan. Oh, quick tadi dilakukan oleh James Weir dan poin tambahan kembali didapatkan oleh Australia. Ya, James juga kali ini bermain gemilang ya di set yang keempat. Dia mampu menghentikan Hendra dalam melakukan quick. Ketika menyerang pun dia bisa menyerang dengan baik. Dan kita lihat di bench tadi memang yang menjadi libero cadangan Ya. adalah Ethan Garrett ternyata. Dan kita lihat kali ini sebuah ace. Ya, ayo Indonesia, masih ada peluang walaupun sekali lagi tidak mudah. Tapi sekecil apapun peluang memang harus terus diperjuangkan di sisa set keempat karena kita sudah kehilangan 2 set. Semoga ada momentum kebangkitan dimiliki oleh Indonesia. Ya, dan kita lihat back attack tadi dari Farhan Halim. Ya, 12-17. ya tapi kesempatannya sudah semakin tipis ya. Artinya Indonesia harus bisa mendapatkan break point secepat mungkin. Yap. Harus ada serve yang menyerang agar serangan Australia tidak bisa dengan mudah disusun. Agil Angga kali ini pemirsa. Sayang sekali. Ya, ada kembali kegagalan serve yang dilakukan oleh Indonesia. Setelah sebelumnya tadi Farhan ya yang gagal melakukan serve. Kali ini Agil. Masih tertinggal dengan selisih 6 poin.
Ya, dan sudah kembali ke James Ware kali ini. Ya, free ball. Ya, dan mampu diblok tadi upaya back attack dari posisi 1 dari Agil Angga Anggara. Dan memang ada kecenderungan tampaknya dari Coach Jiang Ji ya Rama ini untuk sepertinya memberikan kesempatan yang lebih banyak pada Agil di laga kali ini. Tuh. Karena walaupun Agil memang sudah dibaca serangan-serangannya, Rifan juga tampaknya tidak akan kembali ke pertandingan. 19-12, James Ware kembali akan lakukan float serve. Ya, kembali kita lihat bola kedua yang tidak sampai ke setter. Ya, Flower Day terus menambah keunggulan. Ya, Indonesia sekali lagi harus kembali menemukan kepercayaan dirinya di set keempat kali ini. Ya. Walaupun tertinggal dengan cukup jauh. Dengan selisih 8 poin, 20-12. Dan ya, ada pergantian di posisi middle blocker. Nanda digantikan oleh Malizi. Dan sekali lagi masih ada satu pemain Indonesia yang belum pernah bermain sama sekali, yaitu Cep Indra. Ya, quick tadi coba dilakukan oleh Malizi. Ya, dan situasi tanggung. Langsung Malizi. mendapatkan poin Malizi kayak ini. Langsung memberikan efek sejak masuk tadi menggantikan Nanda. Ya, lagi-lagi situasinya memang kita masih tertinggal Rama, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Indonesia harus tetap mempertahankan sekecil apapun harapan yang kita miliki. 13-20, Fahri Septian kali ini pemirsa bersiap akan lakukan sebuah jump serve. Mampu di-receive tadi dengan cukup baik. Ya, dan Flower Day kembali membuat Australia unggul. Tentu kita juga butuh satu hal yang luar biasa ya, agar bisa mendapatkan setidaknya ada 7 poin beruntun yang juga sempat kita dapatkan tadi ya di set kedua. Sesuatu yang luar biasa seperti serve yang dilakukan oleh Nehemiah tadi ya di pertengahan set keempat. Farhan Halim. Ya, 1 demi 1 poin harus terus didapatkan oleh Indonesia. Sekali lagi sekecil apapun peluang dari Indonesia layak untuk bisa diperjuangkan di set keempat. Karena set keempat sekali lagi akan menjadi kesempatan terakhir Indonesia. Kembali kalah maka harus menerima kekalahan dari Australia. Ya, Malizi juga punya float serve yang bagus ya. Kita harapkan bisa memberikan angka beruntun. Ya, dan kita lihat masih di masuk. dalam. Betul. Dan sebuah blok tadi yang begitu sempurna. 15-21. Harus pelan-pelan, harus hati-hati. Sekali lagi Indonesia tidak boleh terburu-buru untuk bisa mengejar ketertinggalan. Dan tadi memang float serve dari Malizi ya membuat bola keduanya tidak tinggi dan Aras kesulitan dalam melakukan set. (15-21). Malizi tadi kembali lakukan serve. Ya, dan kita tembus kali ini Hamis Azaldan. Cross pike tadi dilakukan 22-15. Ada selisih 7 poin yang harus dikejar oleh Indonesia. Memang tidak mudah tapi apapun bisa terjadi. Flower Day. Ya, masuk. Sebuah ace. Ya, 2 hitter dari Australia lain ya, Hazelden dan juga Flower Day memang tampil membaik di set keempat ini Rama. Membuat mereka tidak lagi bergantung kepada William Darcy. Betul, dan akan coba di-challenge kali ini. Karena kita lihat William Darcy di beberapa momen sebelumnya sudah mulai bisa dibaca ya. Dan Jadi pada inilah akhirnya, pentingnya memang adjustment yang cepat ya dari pelatih. Karena kalau adjustmentnya terlambat pada akhirnya membuat lawan bisa mendapatkan poin secara beruntun. challenge yang coba diambil kali ini tentunya oleh Indonesia. Apakah keluar ataupun masuk tadi jump serve dari Flower Day? Ya, kita akan nantikan. Ya, jauh Ya. di dalam memang. Masih 100% masuk. Ya, ini sebuah upaya yang coba dilakukan oleh Jiang Ji untuk bisa menghentikan poin ya dari Australia. Walaupun sekali lagi kita masih tertinggal dengan selisih 8 poin. Situasi yang tidak mudah.
Walaupun kita harapkan sekali lagi hasil terbaik untuk Indonesia. Dan kali ini kembali sebuah ace. Ada 9 kesempatan match point untuk Australia. Ya Farhan tadi diminta untuk melupakan kesalahannya oleh Fareza Raka dan juga Fahri. Lagi-lagi memang masalah receive masih dimiliki oleh Indonesia di laga ini. Ya, dan kali ini kesalahan serve membuat Indonesia mampu untuk bisa mendapatkan poin. Ya, dan Nizar yang akan lakukan serve. Tentu tidak boleh ada satu kesalahan pun karena Australia hanya butuh 1 poin lagi. Baik dari attack ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Indonesia. Ya, Nizar. Ya, dan pada akhirnya William Darcy berhasil menghentikan perjuangan dari Indonesia di set keempat dengan kemenangan Australia dengan 25-16. Hasil ini membuat Australia memenangkan pertandingan dengan skor 3-1 dan membuat Australia ada di peringkat kelima dan Indonesia ada di peringkat 6 di FVC Challenge Cup Foreman 2023. Apapun hasil yang didapatkan oleh Indonesia, sekali lagi kita patut apresiasi dari perjuangan yang dilakukan oleh para pemain Indonesia di ajang FVC Challenge Cup Foreman 2023.